Silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Semua siap. Sudah mulai. Abdul Rohim, Amri Jaya Saputra, ada Akila, David Rosadi, Dendra Pradita, Farleza Khalifah, hadir ya? Gea Clara Mutiara, Khairu Nisa, Meka Novita, Muhammad Apang, hadir. Muhammad Rasid, Saputra, mana anaknya? Niang Komang, Nikomang Dita, mana anaknya? Anugrah Putri Khairullah, Retaldo Junaidi, hadir. Alhamdulillah ya. Tri Alika, Safira Apriliani, Wana Gita Parena, Wayan Dharma Putra. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, untuk selanjutnya silakan yang biasa memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya maju ke depan. Ya, satu orang. Silakan, satu orang aja lah, maju ke depan. Dipimpin kawan-kawannya ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
Di sini Bapak mempunyai sebuah teks. Teks ini kaitannya dengan ide pokok. alat gerak hewan dan manusia yang akan kita cari nanti berkaitan dengan ide pokok. Ide pokok. Apakah anak-anak sudah mengetahui? Sudah. Ingin tahu? Ingin. Tujuan kita pembelajaran pada pagi hari siang hari ini adalah dengan mengamati gambar, anak-anak bisa nanti menceritakan gambar tersebut menjadi sebuah cerita yang runtut. Ya. Kemudian dengan mengamati gambar, ya, anak-anak juga bisa mampu atau mengelola informasi yang ada di dalam gambar tersebut atau cerita tersebut menjadi sebuah cerita yang tepat. Ya, itu tujuan kita pembelajaran pada siang hari ini. Ya. Mati gitu. Anak-anak, Bapak minta tolong ini dibagikan ke kelompok masing-masing. Nih, dibagikan teksnya. Ini nak dibagikan, nak. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu ide pokok? Pikiran utama. Pikiran Utama. yang terdapat dalam suatu kalimat atau teks bacaan. Ya. Jadi dari teks inilah nanti yang akan kita analisis anak-anak, akan kita cari ide-ide pokoknya. Di sini ada 5 paragraf. Ya. Ada 5 paragraf, nanti akan kita cari ide pokok masing-masing paragraf. Ya. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Silakan berkelompok ya, masing-masing sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Jadi nanti pada saat kita memecahkan suatu masalah ya, yang berkaitan dengan ide pokok melalui LKPD, anak-anak bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Ini ada lembar LKPD, bisa anak-anak amati dulu, dibagi dulu. Ya, silakan dibagi. Apa dong? Tinggal di. Bagian. Udah sih, nggak usah nih. Sudah dapat semua lembar LKPD-nya? Sudah dapat semua anak-anak? Ya, di lembar LKPD itu ada petunjuk. Jadi petunjuk dalam mengerjakan nanti LKPD-nya. Ya. Jadi kita akan menggali apa itu ide pokok, apa itu kalimat pendukung ya dalam suatu paragraf. Nah, pada saat diskusi anak-anak ataupun pada saat mengerjakan LKPD harus bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi pikiran-pikiran yang ada oleh anak-anak ya, itu dituangkan ide-idenya ya,
apa sebenarnya si ide pokok itu sehingga nanti mendapatkan suatu kesepakatan apa arti dari ide pokok. Jadi jangan saling mengandalkan, jadi bekerja sama dalam kelompoknya. Ya. Dalam LKPD itu ada petunjuk. Ya, kalian anak-anak semuanya disuruh membaca teks yang sudah dibagikan atau nanti sudah ditampilkan. Ya. Yang pertama, anak-anak disuruh membaca, ya. Kemudian selidiki bersama kelompok kalian masing-masing, ya, ide pokok masing-masing paragrafnya. Selanjutnya kalian menulis, ya. Tulislah penemuan kalian, ya. Itu boleh di kertas lembar dulu sebagai acuan. Nanti setelah bagus rapi dipindahkan ke lembar LKPD-nya, ya. Nah, kenapa? Dengan memahami kalian akan mengerti apa itu ide pokok, ya, dapat menemukan ide pokok itu sendiri, kemudian dapat memahami ide pokok. Coba tepuk semangat dulu semuanya. Masih semangat semua? Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Jadi masih kaitannya dengan LKPD-nya, ya. Di situ ada beberapa yang harus anak-anak pecahkan bersama kelompoknya. Ya. Kalian disuruh mencari ide pokok. Di situ ada contohnya. Ya. Paragraf pertama itu ada contohnya. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ada enggak di paragraf pertama? Ada. Terdapat pada kalimat awal atau akhir? Awal. Ya. Itu contohnya. Jadi kalimat ide pokok itu bisa terdapat di awal dan di akhir. Ya. Untuk paragraf tugas yang selanjutnya untuk dipecahkan bersama kelompoknya, di situ ada tugas 1, yaitu menurut kelompok kalian apakah pengertian dari ide pokok. Maksudnya nanti kalian bekerja sama dengan kelompok, cari pengertian daripada ide pokok itu sendiri. Ya, nanti kalian tulis setelah memang baku dan memang sudah sepakat ide pokok itu apa, baru dituangkan ke lembar LKPD-nya. Ya. Kemudian tugas yang selanjutnya menemukan dan menentukan. Jadi berdasarkan teks yang sudah ada bersama kelompoknya masing-masing, ya, tuangkan masing-masing ide pokok dari mulai paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak berdiskusi dengan rekan-rekannya. Apabila ada kesulitan atau yang tidak dimengerti, bisa langsung ditanyakan ke Bapak, ya. Kita bertanya jawab, apa sih sebenarnya ide pokok itu, ya. Silakan dipahami teksnya, dibaca, ya. Baru nanti bisa kita menentukan apa itu ide pokok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan tentang apa itu ide pokok, berkaitan dengan ide pokok? Ada? Apa yang ditanyakan? Silakan. Tuliskan fungsi dari ide pokok
menurut pikiran kelompok kalian ya. Jadi fungsinya itu apa? Ide pokok itu kan, ide pokok itu adalah suatu kalimat yang memang ada istilahnya apa? Kalimat-kalimat pendukungnya ya. Jadi pokoknya. Nah, fungsinya untuk apa? Karena dia pokok, itu fungsinya menurut kelompok kalian apa? Fungsi ide pokok itu sendiri apa? Untuk istilahnya pengembangan kalimat atau apa? Itu menurut kalian, kelompok kalian apa fungsinya dari ide pokok? Ada lagi kelompok 2, mana kelompok 2? Ada yang ditanyakan kelompok 2? Wah, ini ganteng-ganteng kelompok 2. Gagak, ada Pak Ustadznya juga ini. Silakan, ada yang ditanyakan? Wah, ini luar biasa. Apa? Nah, kalian berdiskusi, ya berdiskusi kan kerjasama nih, ada 4 orang ya, 4 orang. Nah, berdiskusi apa ini yang diamanatkan atau diaturkan oleh LKPD-nya? Di sini seperti tugas 1. Menurut kelompokmu, apakah pengertian dari ide pokok? Boleh kalian tulis dulu di buku yang lain. Nah, nanti setelah ditulis hasilnya apa, disepakati oleh rekan-rekannya satu kelompok. Memang sudah sepakat, baru kalian tuliskan di LKPD masing-masing. LKPD-nya dikasih nama masing-masing ya, karena nama bapak. Oh, dikasih nama masing-masing ya. Ini ada yang ditanyakan. Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Gak ada, luar biasa di kelompok 4. Paham ya? Paham tentang LKPD-nya? Paham. Kelompok ini, kelompok berapa nak? Kelompok 5. Kelompok 5 ini asik udah ini kan. Kasih nama. Ada yang ditanyakan? Kelompok 5. Ada yang nggak dimengerti atau kurang dipahami? Ya. Ingat, ide pokok itu bukan hanya terdapat di awal. Ya. Biasanya ide pokok itu didukung oleh kalimat pendukung. Silakan berdiskusi teman-temannya. Masing-masing peserta harus mempunyai ide masing-masing. Dan jangan saling memandalkan. Gimana? Loh, nggak bisa ngerti ini. Kurang berapa nak? Kurang 1. Yang lain sudah. Alhamdulillah. Nah, silakan anak-anak berdiskusi dengan rekan-rekannya untuk menyelesaikan LKPD-nya masing-masing. Kalau kesulitan, silakan ditanyakan. Kelas, mapel, mata pelajaran itu bahasa Indonesia. Mapel itu mata pelajaran, ya, muatan bahasa Indonesia. Karena kita menggunakan kurikulum 13, jadi muatan ada bahasa Indonesia, ada muatan IPA. Ceritanya tentang IPA, tapi kita masuk ke bahasa Indonesia menemukan ide pokok. Silakan anak-anak di kegiatan inti ini kita bekerja sama dengan kelompok yang masing-masing untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam teks bacaan. Jangan belajar.
bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahannya. Boleh ngobrol, boleh berembuk, ya, tapi dengan kelompoknya masing-masing. Jadi dalam artian ngobrolnya tentang materi bacaan yang kita pecahkan. Bapak jelaskan lagi ya, untuk tugas 1 kalian menurut kelompok kalian masing-masing, ya. Menurut kelompok kalian masing-masing, apakah pengertian dari ide pokok? Wah, Bapak yakin ini anak-anak Bapak pintar-pintar. Ide pokok itu apa? Ya, pasti sudah memahami. Ya, ini kan yang pertama mana? Langsung ke nomor 2 kan yang pertama menjadi contoh. Nah, tadi contohnya ini ya. Menurut sudah ada contoh nih. Ide pokok salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, yang untuk paragraf pertama sudah untuk contoh. Jadi yang dipecahkan mulai dari paragraf yang kedua. Ya. Anak-anak paham ya batasan paragraf? Paham tidak? Paham ya. Paragraf 1, paragraf 2, 3 itu biasanya diawali oleh suatu kata yang agak menjorok ke dalam. Nah, di situ ada 5 paragraf. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 1 ini luar biasa ini. Kayaknya mau presentasi duluan ini nanti. Kelompok 5. Wah, kelompok 5 namanya sudah ditulis. Wah, ini masih sudah dapat ini jawabannya, luar biasa. Paragraf kedua. Mana paragraf kedua? Wah, dia pinter luar biasa. Paragraf keduanya yang mana? Ya, dimulai dari gerak. Ya, paham ya? Paragrafnya jangan salah, nanti paragraf 1 dikira paragraf kedua ya. Maka ide pokoknya akan berbeda masing-masing paragraf. Ayo semangat. Walaupun kita di daerah seperti ini harus tetap semangat. Ya. Karena semangat awal dari keberhasilan. Ya. Bapak aja masih semangat, pengen sekolah terus ya. Kalau sudah disepakati kawan-kawannya semua, udah sepakat nih jawabannya udah benar, baru dituangkan ke LKPD masing-masing ya.
biasanya di awal bisa, di akhir bisa. Contoh ini yang nomor 1. Nah, bergerak. Nah, itu ide pokoknya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Titik kan ya ini. Ini yang disebut dengan ide pokok. Nah, kalimat pendukungnya ini. Ide pokok itu didukung oleh kalimat pendukung. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat, ya, atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi kali ide pokok itu tetap didukung oleh kalimat pendukung. Paham ya? Nah, kan dicari di sini. Nggak harus di awal dia. Kalau di awal berarti lebih mudah mencarinya, ya. Jadi kuncinya dia tetap didukung oleh kalimat pendukung. Ya, ide pokok itu selalu didukung oleh kalimat pendukung. Ada permasalahan di kelompok berapa ini? Kelompok 4. Karena sudah mau selesai ini, luar biasa kelompok 4. Yang ini untuk tugas yang C, tuliskan fungsi dari ide pokok menurut pemikiran kelompokmu. Nah, maksudnya kelompok 4 itu memberikan tanggapan ataupun pengertian. Apa sih pengertian ide pokok dan fungsinya untuk apa? Di sini yang ditanyakan fungsinya untuk apa dalam kalimat. Fungsi dalam artian fungsi itu seperti ya. Ini pena, ini pena. Fungsinya untuk apa pena? Untuk menulis. Ya. Nah, fungsi dari ide pokok yang sudah anak-anak pecahkan itu apa dalam kalimat? Apakah dia sebagai sampingan atau pendukung ataupun sudah? Baju bawahnya, jilbab untuk apa? Fungsi jilbab untuk apa? Menutup aurat. Kalau pemaparannya ini juga anak-anak ada yang tahu bergerak dengan apa kalau manusia? Ayo sembari kita ada berapa macam gerak? Dua. Yang pertama pasif, aktif dan aktif. Gerak aktif apa? Gerak pasif tulang. Ya. Jadi tulang itu tidak bisa bergerak. Ya. Jadi kalau otot dia mempunyai seperti senyawa kimia yang bisa bergerak. Tapi saling berkaitan dengan tulang. Gimana?
Kalimat pembahasan kan sesuai ini. Berdasarkan teks bacaan di atas, carilah bersama teman-teman ide pokok masing-masing paragraf. Tuangkan ke dalam tabel hasil penemuan kelompokmu. Jadi yang dituangkan di sini, yang ditulis hanya ide pokoknya saja. Nah, kalimat pengembang itu adalah kalimat pendukung dari kalimat ide pokok. Jadi yang ditulis itu ide pokoknya saja. Wah, ini belum selesai, luar biasa ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kumpul dengan teman-temannya. Nanti perwakilan presentasi di depan, ya. Ada apa? Pengertian presentasi apa tahu ada? Ada tahu? Mempresentasikan itu artinya memaparkan hasil diskusi kalian di depan. Jadi boleh dibaca, ya, dibaca, dipaparkan di depan. Nanti masing-masing kelompok ada perwakilan yang mengomentar. Oh, menurut kelompok saya nggak seperti ini. Jadi diberikan alasan dan itu pendukungnya. Sudah selesai? Yang kesulitan? Yang mana? Nah, itu yang poin C. Tuliskan fungsi dari pokok menurut pemikiran kelompokmu. Ini anak kan sudah menemukan ide pokok nih masing-masing paragraf fungsinya untuk apa? Nah, menurut kelompok 5. Jadi fungsi, jadi boleh fungsi ide pokok adalah untuk apa? Ya, ini bisa. Ini menurut kelompokmu apakah pengertian dari ide pokok? Apa ya tadi ide pokok? Nah, apa itu? Oh, nah ini nggak jelas. Nah, ini gerak. Gerak itu bisa berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, berenang dan sebagainya. Itu namanya bergerak. Nah, ini tulang. Tulang disebut dengan gerak pasif karena tulang tidak memiliki atau bergerak sendiri tanpa adanya alat gerak yang mempengaruhi tulang. Nah, maka tulang disebut dengan alat gerak pasif. Ya. Gerak aktifnya apa? Otot. Ya. Karena apa kok dia dikatakan gerak aktif? Karena mempunyai senyawa kimia yang membuatnya dapat
bergerak. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu? Tulang. Ya. Tulang disebut gerak pasif. Jadi tulang, ini namanya tulang. Tanpa adanya alat gerak aktif, tulang tidak bisa bergerak. Ya. Jadi tulang dengan otot saling berkaitan atau saling mendukung. Ini LKPD-nya. Nah, ini organ gerak hewan dan manusia. Hah? Ada yang sudah selesai? Selesai. Bingung yang mana, Nak? Kenapa harus bingung? Ini menurut kelompokmu, apakah pengertian ide pokok? Apa ide pokok? Pikiran utama kalimat utama. Kelompok? Nah, kelompok 1 sudah selesai. Boleh, 1 orang boleh, 2 orang boleh. Kelompok berapa ini, Nak? Kelompok 1. Sudah selesai? Sudah pas? Sudah yakin benar ya? Nah, silakan di RKPD-nya dibukukan di depan. Pegang 1 nanti untuk perwakilan. Silakan dikumpulkan di mana? Udah dikasih nama semua ya? Nah, siapa yang untuk presentasi nanti di depan? Tunggu rekannya yang lain atau kelompok yang lain. Kelompok 5 ini semangat tapi undur-unduran. Apa undur-unduran ya bahasa Indonesia ya? Saling mengandalkan, jangan saling mengandalkan, bareng-bareng, namanya kelompok kerjasama. Ya. Jangan kamu, nggak seperti itu ya. Jadi dalam kaitannya berkelompok itu kerjasama. Kelompok 4, 3 sudah selesai. Sudah selesai. Ada kesulitan? Kenapa harus deg-degan? Ini kayaknya udah pada lu, harus tepuk lagi. Lagi dengan LKPD-nya. Ayo kelompok 5 apa yuk? Ada apa ini? Bisi-bisi. Bapak dengar.
Yang C. Tuliskan fungsi dari ide pokok. Bapak punya pensil nih. Ya, pensil. Ini menurut kelompok 5 fungsinya untuk apa? Untuk menulis, bisa untuk menggambar. Ya. Ada lagi fungsinya untuk menulis juga bisa sebagai induk-induknya. Jadi yang dimaksud dari kalimat ataupun tugas 3 ini, tulislah fungsi dari induk pokok menurut kalian. Ini kan udah ada nih induk pokoknya. Fungsinya untuk apa kalau dia di dalam kalimat? Yuk, fungsinya ada apa? Diskusi. Kelompok berapa sudah? Kelompok 11 sudah, silakan taruh di depan. Itu pokok, itu fungsinya untuk apa? Sebagai kalimat apa? Kelompoknya ditulis sayang di ujungnya. Ini kelompok berapa ini tadi? Bukan ini punya dia. Tulis kelompoknya. Di mana? Di pojok atas. Iya, Pak. Apa iya? Paling atas. Di bawah juga. Sudah? Sudah? Sudah, boleh dipegang satu nanti untuk presentasi, yang lainnya boleh ditaruh ke depan, kalau isinya. Namanya kan udah ada di atas. Nggak apa-apa kalau udah ditulis. Nggak apa-apa. Kelompok 4, kelompok 3, sudah, kelompok 3. Rumahnya di mana ini Pak Ustadz? Di Temuk. Yang rumahnya paling jauh siapa di sini? Kita Pak dari Jong ini. Aku sih Siap-siap ya. Siap kelompok nanti ada perwakilan untuk mempresentasi. Amin.
diam menyimak ya. Ya hasil yang ditemukan. Menurut kelompok dua pokok pengertian dari ide pokok. Ide pokok adalah kalimat utama yang biasanya terdapat pada awal dan akhir paragraf. Berdasarkan teks bacaan di atas, carilah bersama dengan kelompokmu ide pokok masing-masing paragraf. Tuangkan ke dalam tabel hasil penemuan kelompokmu. 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendirinya. 5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Tuliskan fungsi dari ide pokok menurut pemikiran kelompok. Ide pokok adalah kalimat utama untuk mengembangkan cerita pada paragraf. Nah, dari hasil presentasi kawannya tadi, ada yang mau mengomentari? Ayo, boleh dilihat LKPD yang dipegang masing-masing kelompok. Oh, punya saya udah seperti itu. Ayo, siapa yang berani? Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Coba, yang mana mau dikomentari menurut kamu? Kalau menurut kelompokmu, apakah pengertian dari ide pokok? Ide pokok adalah untuk menerangkan dan menjelaskan suatu kalimat. Oh, kalau menurut kelompok berapa nih? Kelompok 2, yang dimaksud dengan ide pokok itu adalah untuk menerangkan dan memperjelas suatu kalimat. Ya, itu yang disebut dengan ide pokok. Sedangkan di kelompok 1, ide pokok adalah kalimat utama. Ya, kalimat utama yang ada ataupun yang terdapat di awal ataupun di akhir paragraf. Ya, jadi ide pokok itu bisa dikatakan kalimat utama ya, yang terdapat dalam suatu kalimat ataupun kalimat penerang. Ini ide pokok adalah untuk menerangkan. Kalau menerangkan berarti dia kalimat apa? Pengembang atau pendukung. Ya nggak apa-apa. Namanya masing-masing kelompok berbeda. Ada lagi yang mau komentari? Ada? Silakan. Menurut kelompokmu, apakah pengertian dari ide pokok? Ide pokok adalah pikiran utama dari salah satu paragraf. Berakhir. Lanjut dengan jangan kelebihan dari 70 menit. Ada? Gimana? YouTube-nya itu yang dibutuhin. Kalau nggak ada, silakan kembali ke kelompoknya. Kemudian untuk kelompok selanjutnya ada kelompok silakan. Menurut kelompokmu, apakah pengertian dari ide pokok? Ide pokok adalah pikiran utama dari salah satu paragraf. Berdasarkan teks bacaan di atas, carilah bersama teman kelompokmu ide pokok masing-masing paragraf. Tuangkan ke dalam tabel hasil penemuan kelompokmu. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak.
Tuliskan fungsi dari ide pokok menurut pemikiran kelompokmu. Fungsi ide pokok untuk mengetahui isi informasi penting dari sebuah paragraf. Ya. Ada yang mau mengomentari dari kelompok lain? Silakan. Sama ya? Sama apa enggak? Kalau nggak sama silakan. Ada yang mau mengomentari? Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah selanjutnya kita akan mengevaluasi hasil kerja kalian masing-masing. Nah, jadi di hasil karya kalian bersama kelompoknya masing-masing itu tentu ada banyak perbedaan pendapat. Ya. Bapak di sini akan lihat hasil dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya. Kelompok 1, gerak pada manusia dan hewan menggunakan gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Itu untuk ide pokok paragraf kedua. Ya. Jadi diambil organ gerak pada manusia berarti terdapat pada kalimat pertama. Ya. Kemudian tulang organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Terdapat juga pada kalimat pertama pada paragraf ketiga. Ya. Kemudian ada lagi otot. Ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak. Ada di paragraf baris berapa? Pertama lagi. Nah, kemudian yang terakhir otot disebut dengan alat gerak aktif. Ya, terdapat pada kalimat pertama. Jadi ini sudah luar biasa hasilnya, sudah sesuai. Ya, banyak kalimat-kalimat yang terdapat kalimat ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama. Untuk kelompok 1 ini hasil daripada diskusinya termasuk bisa diartikan berhasil. Karena apa? Dapat menemukan ide pokok dalam masing-masing paragraf. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Coba tepuk semangat dulu. Oke, untuk kegiatan kita pada siang hari ini, alhamdulillah anak-anak sudah memahami apa tentang arti ide pokok itu sendiri, kalimat pokok, ya, kalimat pendukung dan alat-alat gerak pada manusia dan hewan. Ya. Untuk selanjutnya, ya, pengalaman kita belajar hari ini seperti apa anak-anak? Bersama Bapak, apakah menyenangkan atau membingungkan atau apa? Coba dari kelompok ini pengalaman belajarnya bersama Bapak khusus hari ini. Yakin menyenangkan. Untuk kelompok ini jangan takut loh, Bapak nggak marah, menjengkelkan Pak gitu. Ya, menyenangkan atau menjengkelkan atau membosankan. Kalau bosan besok diajak belajar dengan Bapak lagi nggak mau. Membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ini menyenangkan. Jadi
alhamdulillah ya, Bapak bangga dengan kalian, ya, luar biasa, antusias, semangat, sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan hidup di masing-masing paragraf. Ya. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya di hari Senin, ya, kita masih tetap membahas tentang alat gerak hewan dan manusia, ya, yang berkaitan dengan hewan, vertebrata dan ya, jadi kaitannya dengan hewan itu. Jadi bertulang belakang dan Tidak memiliki tulang belakang. Ya. Jadi itu untuk pertemuan yang berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin cukup materi ataupun pelajaran pada kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, apa yang kita tujuan kita belajar pada hari ini berhasil. Tetap semangat dan niat anak-anak sekalian. Maka untuk itu marilah bersama-sama kita tutup kegiatan belajar kita pada siang hari ini dengan membaca lafaz alhamdulillah. Ya. Silakan